Jujur saya katakan, peluang lulusan pendidikan bahasa Inggris itu semakin berat di masa depan apabila tidak melakukan diversifikasi skill. Banyak guru yang ngajar di sekolah itu beranggapan kalau siswanya tidak bisa berbahasa Inggris maka dia berbahasa Indonesia saja. Menurut saya itu salah. Itu salah. Pelajaran yang saya ambil adalah saya tidak boleh menganggap pakar itu sebagai orang yang paling benar. Pakar siapapun dia harus dikritisi. Itu yang saya ingat. Critical thinking itu adalah keberanian kita untuk mengkritik siapapun dari sudut apapun. Yang cepat merespon itu dari Charles Darwin University. Ketika supervisor itu menjawab email saya sangat tertarik dengan penelitian Anda. Wah, saya semangat waktu itu. Setelah itu, saya langsung mengiyakan, oke, Charles Darwin University. Saya lihat petanya, ternyata dekat. Perkenalkan, nama saya Lukman Baihaqi. Kalau pakai gelar PhD, pendidikan terakhir dari Charles Darwin University Australia. Saat ini di sini di SDIT Alam IKM Muhajirin, sebuah sekolah dasar untuk semua, untuk masyarakat yang menginginkan pendidikan yang baik dan membaikkan diri. Ada juga TK ini baru berdiri sekitar 2 tahun. Kemudian pada saat yang bersamaan juga kita hidupkan lagi Kampung Inggris Stanford. Kampung Inggris ini perjalanan hidupnya naik dan turun waktu berjalan. Kalau misalnya Kampung Inggris itu dulu di Geobos sana, sebelum di Geobos itu adanya di Jalan Lawu. Sebelum di Jalan Lawu itu adanya nomaden di mana-mana, di rumah-rumah. Dia berada di situ, kemudian akhirnya sempat vakum, sempat kita hibernasikan. Setelah itu ini mau dihidupkan lagi. Salah satu tujuannya selain ekonomi adalah ya kita ingin kebermanfaatan, kita ingin membuktikan anak Kalimantan itu bisa kok sekolah tinggi, sekolah di luar negeri. Yang pasti dengan bekal bahasa internasional, bahasa Inggris. SD saya di Palangkaraya, TK-nya di Palangkaraya, TK Beringin 2 di Bukit Hindu. Kemudian SD-nya di SD Palangka 2 di Palangkaraya juga itu. Setelah itu lulus tahun 92 kayaknya. Saya itu lanjut ke SMP 3 itu di Palangkaraya juga sampai 95. Setelah itu 95 saya lanjut ke Pondok Modern Gontor, Ponorogo di Jawa Timur sampai tahun 2000. Kemudian di tahun 2000 saya ke 11 Maret University, UNS Solo. UNS Solo selama 4 tahun, setelah itu lanjut lagi ke Universitas Negeri Malang selama 2 tahun, itu di tahun 2008 kayaknya, sampai 2010. S1-nya sastra Inggris, S2-nya pendidikan bahasa Inggris. Kenapa bahasa Inggris? Pertama, senang. Pertama, melihat pada kekuatan diri sendiri. Kemudian, yang ketiga baru peluang masa depan. Senangnya ya karena ya waktu itu ketika di SMP ketika itu saya melihat guru saya itu ngajar bahasa Inggris itu kok membosankan sampai saya merasa tertekan dan lain sebagainya. Tapi saya senang, padahal saya senang bahasa Inggris tapi merasa tertekan gitu, unik gitu, perasaan seperti itu unik. Jujur saya katakan, peluang lulusan
pendidikan bahasa Inggris itu semakin berat di masa depan apabila tidak melakukan diversifikasi skill. Kenapa berat? Karena di masa depan, nggak usah jauh-jauh masa depan, saat ini pun kita bisa melihat AI begitu masif ya. Kita bisa belajar bahasa Inggris dari AI. Kita bisa cari teman conversation dari AI. Kita bisa belajar skill apapun hanya dari AI. Kita tinggal langganan saja. Setelah itu kita belajar dari situ. Seakan-akan nggak perlu guru, teacherless. Ini salah satu area riset saya, teacherless. Jadi konsep belajar bahasa Inggris tanpa guru. Cuma memang ada faktor yang membuat masih perlu guru, yaitu motivasi. Motivasi ini kan sifatnya di dalam diri ya. Itu dulu yang harus diperbaiki. Yang bisa membangkitkan motivasi itu mesin mungkin belum bisa membangkitkan motivasi seseorang. Nah, di masa depan saya lihat peluang sebagai bapak ibu guru yang mengajarkan bahasa Inggris itu berat. Apalagi kalau bapak ibu gurunya nggak punya skill dasar mampu berbahasa Inggris misalnya. Karena anak-anak kadang-kadang itu melihat gurunya. Banyak guru yang ngajar di sekolah itu beranggapan, atau mahasiswa pendidikan bahasa Inggris yang beranggapan kalau siswanya tidak bisa berbahasa Inggris maka dia berbahasa Indonesia saja. Menurut saya itu salah. Itu salah. Secara metodologi salah. Karena kita belajar bahasa Inggris kan sebagai pembelajar bahasa asing ya. Tidak belajar langsung di Amerika, langsung di Australia, di Inggris. Tapi kita belajar bahasa Inggris di negara yang tidak menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa sehari-hari. Sehingga kita tidak terekspos kepada penggunaan bahasa. Padahal bahasa itu harus banyak terekspos. Saya mau belajar bahasa Jawa, kalau saya cuma diam saja nggak akan bisa bahasa Jawa, maka saya harus berinteraksi, maka saya harus berkomunikasi, maka saya harus menyerap, berusaha memaknai, memaksa diri untuk memaknai, kemudian setelah itu memaksa diri untuk berinteraksi. Dengan proses yang seperti itu, maka kemampuan bahasa bisa lebih cepat. Tapi kalau misalnya belajar bahasa, tapi kita pasif, maka lambat sekali untuk meningkat. Apalagi misalnya di kelas guru tidak pernah menggunakan bahasa Inggris, menggunakan bahasa Indonesia. Mengajarkan bahasa Inggris, menggunakan bahasa Indonesia. Itu lama sekali dan tidak efektif. Makanya kita melihat ada anak yang sudah belajar di pelajaran sejak SMP, sejak SD sampai perkuliahan juga nggak bisa bahasa Inggris. Saya. Saya berkeinginan untuk melanjutkan ke pendidikan di luar negeri itu, kalau tidak salah tahun 2014. Saya mulai berangkat ke Australia itu 2019. Jadi ada waktu sekitar 5 tahun sebelumnya itu sudah ada keinginan saya ingin keluar negeri. Kemudian kenapa harus keluar negeri, kenapa harus beasiswa? Tentu saja beasiswa itu tujuan saya sejak S2, saya selalu dapat beasiswa. Ya tentu saja untuk memudahkan, tidak ingin merepotkan orang tua ya. Itu aja intinya sebenarnya. Harus dapat beasiswa. Kemudian kenapa di Australia? Sebenarnya awalnya itu mungkin saya itu mungkin idealis ya. Saya memilih ini. Tapi saya pikir kalau saya terlalu pilih-pilih nanti malah nggak dapat. Saya sempat milih di Barcelona karena saya harapkan kuliah di sana bisa nonton Lionel Messi, bisa nonton di akhir pekan, bisa ke Santiago Bernabeu nonton Lionel Messi, nonton Cristiano Ronaldo di El Clasico. Tapi ternyata sudah ada respon dari pihak Universitas de Barcelona, tapi akhirnya saya nggak jadi ke sana. Lagi pula terlalu jauh. Saya berhitung-hitung, kalaupun saya kuliah di sana dengan beasiswa misalnya $2.000,
bisa jadi habis untuk transportasi pulang pergi karena mungkin rindu kadang-kadang tidak terbendung. $2.000 per bulan. Biasanya ya untuk biaya seperti itu kan seakan-akan banyak tapi itu sedikit. Sehingga saya pragmatis, dari idealis menjadi pragmatis. Udah yang paling dekat Australia saja. Realistis akhirnya ya. Realistis. Dari berbagai universitas akhirnya udahlah siapa yang cepat memberikan respon aja gitu. Setelah itu saya lemparkan proposal itu ke beberapa email supervisor di perguruan tinggi di Australia. Yang cepat merespon itu dari Charles Darwin University. Ketika supervisor itu menjawab email saya sangat tertarik dengan penelitian Anda. Wah, saya semangat waktu itu. Setelah itu, saya langsung mengiyakan, oke, Charles Darwin University. Saya lihat petanya, ternyata dekat. Saya sempat disindir juga sama teman-teman. Kenapa kok milih yang di situ? Kenapa kok nggak milih yang di kampus yang lebih bonafit seperti Melbourne University atau di Australian National University? Menurut saya melihat pragmatisme dan realistis tadi itu masih mempengaruhi saya. Nggak apa-apa. Walaupun setelah itu ada beberapa respon-respon dari supervisor di perguruan tinggi lain, tapi sudahlah. Saya sudah mantap, istiqorohnya sudah mengarah ke Charles Darwin University. Alhamdulillah, sudah tidak bergeser akhirnya. Perbedaan budaya atau academic culture. Saya mengalami academic culture shock academically. Saya melihat tingkat literasi di sana memang di atas rata-rata di Indonesia. Artinya, membaca itu merupakan suatu kebutuhan, bukan lagi tugas, bukan lagi beban. Tapi yang namanya membaca atau menguasai sesuatu sampai ke dalam-dalamnya itu, sampai benar-benar paham melalui media membaca, itu memang sepertinya menjadi budaya di kampus sana. Ketika saya awal berada di sana, saya dijemput oleh supervisor saya. Beliau Dr. Anya Layan, seorang imigran dari Polandia. Langsung saya diajak masuk ke mobilnya, ikut saya katanya. Saya dibawa ke kafe di pinggir pantai di Darwin sana, di waterfront Darwin. Itu luar biasa bagi saya, seorang supervisor, seorang dosen mengajak mahasiswanya membicarakan masalah akademik di kafe. Pertama kali, itu saja sudah mengejutkan saya. Kok seperti ini? Kemudian apa yang terjadi berikutnya? Masih saya kaget dengan situasi seperti itu. Beliau itu memberikan pertanyaan saya begitu banyak. Itulah momentum di mana saya dengan selama ini belajar itu kebanyakan hafalan saja. Salahnya belajar hafalan ya seperti itu. Saya hanya terpaku pada ingatan-ingatan yang saya jalin untuk menjawab pertanyaan beliau itu nggak cukup. Modelnya ketika saya ditanya misalnya salah satu konsep tentang pembelajaran bahasa, kemudian siapa pakar di balik konsep itu, saya jelaskan misalnya Stephen Krashen. Beliau langsung mendebat saya, apa yang kamu tahu tentang Stephen Krashen? Apa yang menurut kamu hebat dari penelitian Stephen Krashen? Kemudian jelas pertanyaan seperti itu seperti menghujam sekali. Apa yang menurut kamu? Itu kan pertanyaan yang sebenarnya harus diolah secara analitis dulu. Tapi karena saya hanya bermodal hafalan-hafalan, itu tidak cukup untuk menjawab. Sehingga akhirnya saya cuma terdiam. Pertanyaan bertubi-tubi banyak yang nggak bisa saya jawab waktu itu. Jadi rasanya saya minum saya sempat ditawari wine tapi saya tolak, akhirnya Coca-Cola itu manis tapi rasanya pahit sekali karena nggak bisa jawab. Luar biasa. Video pertanyaan mendalam.
Pelajaran yang saya ambil adalah saya tidak boleh menganggap pakar itu sebagai orang yang paling benar. Pakar siapapun dia harus dikritisi. Itu yang saya ingat. Critical thinking itu adalah keberanian kita untuk mengkritik siapapun. Dari sudut apapun. Walaupun saya besar di bawah naungan misalnya Halliday misalnya. Halliday itu pakarnya linguistik dan didewakan di Indonesia itu. Dan saya menganggap beliau luar biasa. Tapi menurut supervisor saya, kamu kalau menganggap Halliday itu serba benar, kamu salah. Kritik itu. Jadi kita harus mengkritik. Tidak boleh membenarkan, tidak boleh mendewa-dewakan, apalagi nggak boleh. Itu syirik gitu katanya. Syirik akademik. Sedangkan kultur atau sejarah pendidikan saya menganggap pakar-pakar itu sebagai yang orang yang paling benar gitu. Jadi kita seakan-akan tidak boleh berbeda. Pendapat ini tidak boleh berbeda dari orang-orang seperti itu. Kalau kita harus seperti kulon nuwun. Jadi sangat feodal. Dan bedanya kalau di luar negeri itu kan straightforward, langsung to the point kayak gitu ya, nggak ada basa-basi. Dan nggak ada WA, mereka nggak terbiasa WA, biasanya email. Jadi komunikasi apapun biasanya pakai email. Email pun memang membiasakan diri kalau misalnya konteksnya apa, kita harus jelaskan. Harus jelaskan di awal, baru maksud maunya apa. Untuk mengingatkan dosen, karena mungkin dosen banyak hal yang harus diingat. Kemudian tanpa basa-basi. Kemudian ucapan-ucapan seperti maaf, terima kasih, tolong gitu. Ya, pakai please. Itu di sana sangat ditekankan, apalagi dunia akademik ya. Ya kan kita kadang-kadang lupa kan. Pernah saya minta tolong ke janitornya, tanpa menggunakan kata itu, dia tersinggung. Ya itu memang kalau di Australia itu saya lihat memang unsur tradisional itu masih ada. Jadi itu masih digunakan hal-hal seperti itu, dan dalam interaksi mereka secara umum ramah, baik orang Australia itu. Tapi tetap penting untuk menggunakan kata-kata itu karena itu bentuk apa ya, kesopanan sosial di sana. Kemudian orang Australia itu yang paling yang saya sering pahami ya, mereka itu sebenarnya ingin mengetahui kita itu lebih jauh, pengalaman kita. Mereka suka diajak ngobrol. Tetapi waktunya ketika mereka benar-benar luang. Jadi dan waktu luang itu enggak banyak sih. Kadang-kadang ada waktu jeda misalnya jam 12 sampai jam 1 gitu. Mereka biasanya sambil merokok di luar, outdoor, itu ngobrol. Ya itu manfaatkan untuk ngobrol-ngobrol. Atau ketika ada pesta, di luar itu mereka fokus pada kerjaan. Saya pernah terpaksa harus tampil presentasi tanpa persiapan. Dan di hadapan para pakar, di hadapan teman-teman dari berbagai bangsa itu, ketika berdiri mempresentasikan keilmuan dengan persiapan yang mendadak, itu luar biasa. Saya merasa tidak berarti apa-apa ketika itu. Itu bulan-bulan awal itu. Kalau nggak salah beberapa saya diminta untuk memaparkan riset saya, proposal riset saya. Saya seperti kaku di depan orang banyak. Dan itu yang membuat saya teringat terus sampai sekarang. Momen itu. Jadi lebih aspek momen akademik sih. Di sana ada orang aborigin, suku asli Australia, dan saya mendengar berbagai macam cerita tentang bagaimana Australia memperlakukan aborigin.
yang di Australia bukan dijuluki, dinamakan sebagai First Nation Citizen. Jadi warga negara kelas 1 itu bukan orang-orang bule, tapi orang-orang aborigin. Yang pribumi itu benar-benar diistimewakan. Saya pikir memang benar-benar hebat ya, diistimewakan. Tapi ternyata di balik itu adalah semacam bentuk balas budi saja ternyata. Karena sebelumnya di tahun awal 19 berapa, awal-awal orang Australia menjajah atau datang dari Inggris, mereka banyak membantai orang-orang aborigin kan waktu itu, sampai katanya menurut sejarah itu sampai jutaan. Nah, sekarang tinggal sisa-sisanya, dan orang aborigin di sana itu kan digaji bulanan, dan karena terlalu dimanjakan sehingga mereka itu jadi bangsa yang sangat santuy, sangat santai sekali. Mereka sampai nggak kerja, sekolah pun malas-malesan, zona nyaman sekali. Jadi setiap awal bulan itu gajian, mereka hanya duduk di bawah pohon yang rindang, melingkar duduk kayak gitu sambil minum. Saya saksikan itu dan akhirnya saya mencoba menganalisis aspek sosialnya. Memang seperti itu, bangsa yang tanpa belajar, tanpa bekerja, hanya dimanjakan fasilitas, lama-lama juga bisa habis juga. Karena kebanyakan dari mereka katanya sakit diabetes segala macam. Sehingga kami itu suuzon, ini jangan-jangan sengaja dibuat kayak gitu supaya semakin habis aja. Cuma dengan cara yang halus. Sampai seperti suuzonnya, tapi mungkin nggak seperti itulah maksudnya. Kedepan tuh apa sih mimpinya untuk Kampung Inggris Stanford? Kampung Inggris Stanford, saya ingin memberikan kebermanfaatan untuk orang yang terlibat di dalamnya. Kebermanfaatan artinya ketika kita bisa belajar bersama, maka ini adalah bentuk pengabdian saya kepada Kalimantan Tengah. Saya dibesarkan di kota ini, di provinsi ini, maka saya harus memberikan sumbangsi saya untuk kemajuan Kalimantan Tengah juga. Setidaknya dari aspek sumber daya manusia, karena mungkin itu yang saya miliki. Jadi ya, kebermanfaatan itulah konsepnya. Saya ingin ada manfaatnya, kemudian yang terlibat itu bisa efektif belajar, efisien belajar, bisa lebih cepat belajar bahasa Inggrisnya, berdiaspora, seperti konsep kita dulu. Life is about struggle. Learning is struggle. So keep learning, keep moving forward. That's it.